Apakah orang yang belum akikah boleh berkurban? Siapa yang belum akikah jangan berkurban. Tidak ada hubung kait antara akikah dengan kurban. Tidak ada hubung kait. Akikah Abdul Somad itu tanggung jawab bapak saya terhadap saya. Maka setelah saya dewasa, dulu ternyata saya kecil belum diakikahkan, sekarang saya mau kurban, ya kurban aja, tak ada hubung kait. Kurban dengan akikah bukan seperti wudhu dengan sholat. Siapa yang tidak wudhu tak boleh sholat. Siapa yang tidak akikah tak boleh kurban. Bukan, tak ada hubungan. Dan akikah itu tidak ada yang menyatakan hukumnya wajib. Sepakat 4 mazhab mengatakan akikah itu sunnah muakkad. Kullu mauludin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tuzbahu anku yawma sabi'ihi. Sembelihkan kambing pada hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang elok-elok, yang bagus-bagus, yang cantik-cantik. Potong kambing, cukur rambut, kasih nama. Itu cara menebus anak. Sunnah. Saya Pak Ustadz dulu tinggal di kampung, orang tua susah, duit tak ada, saya belum diakikahkan. Sekarang saya mau akikah, boleh? Boleh. Bapak ibu yang belum akikah, pulang dari sini cari kambing akikah, buat acara. Nanti siang undang saya datang insyaallah untuk akikah. Masih boleh umur 40 akikah? Boleh. Mana dalilnya? Aqqa an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya setelah jadi nabi. Boleh. Tapi kalau sudah 40, akikah saja, jangan diayun pakai marhaban. Sudah 40 pakai marhaban. Marhaba ya Nur, patah tiang ayunan. Jadi kalau duit saya cuma 3 juta Pak Ustadz, 2,5 juta, 2,5 juta, mana yang lebih baik? Saya akikahkan diri saya atau kurban? Yang paling dekat sekarang kurban saja. Nanti setelah kurban ternyata ada rezeki, baru akikah bagi yang belum akikah. Andai tidak dibuat pun akikah itu tidak masalah. Tapi kalau ada orang mau membuat, hukumnya mubah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, memang biasanya pertanyaan masalah akikah ini akan mulai ramai di saat masuk hari korban. Ini banyak permasalahan. Permasalahan adalah kesalahpahaman fikih. Kesalahpahaman fikih yang pertama adalah orang ngira korban, saya bicara korban dulu, ngira korban itu seumur hidup sekali. Ini nih kesalahpahaman fikihnya. Sehingga kalau ada Pak Haji diajak korban, oh saya sudah korban, kapan? 10 tahun yang lalu. Ini coba di masyarakat. Jadi sering baca, saya belum korban, saya sudah korban, saya belum korban, saya sudah korban. Padahal yang namanya korban itu sunnah. Kapan kita masuki bulan Idul Adha, maka itu disunahkan kita untuk korban. Ya kalau 60 tahun, kalau kita ketemu 60 kali ya 60 kali. Sunnah, tetap sunnah, tetap sunnah, tetap sunnah. Baik. Nah kalau akikah seumur hidup sekali. Haji sekali. Ini makanya korban itu dianggap kayak haji. Makanya sekarang itu kampung di Indonesia itu sedikit penduduknya. Sebab di satu dosa itu penduduknya cuman, kalau bisa ketahuan di hari raya penduduknya cuma 46. Dari mana tahunya? Kambingnya cuma 46. Berarti kan kambingnya 46, penduduknya cuma 46. Yang korban cuma 46 orang, yang lain nggak ngerti kalau korban itu sunnah baginya. Dan kalau orang sadar korban ini akan menabung, tidak membeli di waktu mahal, bisa jauh-jauh. Setelah bulan haji buar, beli untuk disembelih tahun depan. Sunnah setiap orang, sunnah ini ya. Setiap tahun. Baik, ada pun masalah akikah itu disunnahkan dah. Kapan akikah itu disunnahkan? Dan siapa yang sunnah? Akikah disunnahkan atas orang tua. Jadi orang tua yang punya anak sunnah dia mengakikahi anaknya.
Bukan saya ngakekai abah saya, bukan saya ngakekai. Jadi hakikah itu pada dasarnya adalah jika seorang bapak dikarunia oleh Allah putra, seorang anak, maka sunnah bagi bapak, bukan bagi anak. Sunnah bagi bapak untuk mengakikai. Madhab kita, jumhur ulama mengatakan sunnah, ada sebagian mengatakan wajib. Nah, kapan? Ya kapan anak itu lahir, sunnah untuk diakikai umumnya adalah di hari ke-7 sambil diberi nama. Dan tujuan akikah adalah juga untuk memberitahu orang-orang dan juga sedekah agar anaknya dijaga oleh Allah. Kemudian memberitahu, jangan sampai kaget, loh anak siapa begini kan gitu. Kalau hari ke-7 gak punya duit ya ditunggu hari ke-21. Ya gak punya ya kapan saja, tahun depan deh. Sampai kapan? Sampai anak itu balik, sudah haid bagi wanitanya, atau keluar mani di usia 9 tahun ke atas, atau seorang laki-laki sudah balik, sudah keluar mani, maka saat itu orang tua lepas, tidak dituntut dengan yang namanya korban akikah. Sudah berarti apa? Sudah kedaluarsa. Seperti sholat duha sunnah bagi ibu kapan? Mulai dari terbit matahari sudah meninggi sampai matahari kencang di atas. Sebelum itu, setelah kelewat ya sudah kelewat. Berarti kesunahannya kelewat, sudah kesunahannya kelewat. Karena apa? Anakku sudah balik, aku belum sempat ngakikai dia. Sampai di situ batasnya. Selagi dia belum balik, maka orang tua sunnah untuk mengakikai. Kemudian pertanyaannya tadi, laki-laki 2 dicicil ya boleh sajalah. Dicicil boleh. Sekarang aduh punyanya kambing 1 sembelih 1, nanti ada lagi sembelih lagi yang kedua, boleh, nggak ada masalah. Kemudian ada masalah hakikah lagi. Jika seandainya anak kita sudah terlanjur balik, belum sempat kita akikai, apakah boleh dia mengakikai untuk dirinya sendiri? Ya boleh, paling tidak itu jatuh sedekah, akikai. Nah, itu dari awal kita mazhab Syafi'i, dari awal akikah itu tidak wajib. Tapi kalau bagi yang berpendapat akikah atau udhiyah wajib, ya monggo prioritas yang mana yang wajib ya. Jadi itu kan pertanyaannya kan dari satu disiplin ilmu ya. Jadi Nabi pernah ngendikan yang seakan-akan udhiyah itu wajib. Jadi ada kalimat man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Ada yang fala yahdur musallana. Siapa yang mampu berkorban tadi tidak korban, enggak usah dekat-dekat musala kami. Sehingga ada yang berpendapat udhiyah itu wajib. Nah, menurut saya dalam konteks tertentu mungkin ya. Ketika dalam konteks rivalitas misalnya gini, ada pengaruh buruk yang ditimbulkan karena orang yang batil ini, yang maksiat ini mayor-mayoran terus. Yang ini keluarga orang soleh, komunitasnya tempe terus, tahu terus. Sehingga masyarakat ini merasa utang jasanya sama yang fasik, sama yang nggak bener ini. Maka menurut saya orang soleh di daerah ini, menurut saya kalau punya kemampuan itu wajib berkorban. Karena efeknya nanti supaya tadi, takutnya al-insan abdul ihsan tadi, supaya orang-orang ini berutang jasa juga sama orang soleh. Tapi secara disiplin fikih memang udhiyah itu sunat, akikah juga sunat. Sehingga nggak perlu ada pertanyaan tumpang tindih mana yang harus diprioritaskan gitu. Ustaz, bisa nggak saya satukan kurbannya dengan akikah ini? Baik dalam kasusnya serupa di sini, misal lahiran anak pas menjelang Dzulhijjah, ya kan? Begitu lahir, pas waktu-waktunya mau kurban. Bisa nggak di hari ke-7 ini, atau kelipatannya misalnya, saya sekalian kurban, sekalian akikah. Ya. Atau tadi, saya mau sedekah, bisa nggak disamakan sedekah dengan kurbannya. Nah di sini, para ulama terbagi pada 2 pendapat utama. Yang pertama, teman-teman sekalian, ada di kitab Musannafnya Ibnu Abi Syaibah. Ya, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya. Itu keterangan bahwa pendapat pertama diwakili oleh kalangan mazhab Hanafi, kemudian Hambali, juga ada juga pendapat dari Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, Hasan Al-Basri,
juga ada tambahan dari Ibnu Sirin, ya, yang cenderung pada pendapat bolehnya menyatukan dua ibadah ini, ya, dengan satu pelaksanaan. Ya, secara inti boleh kurban misalnya, ya, sekaligus dalam kurban itu disatukan dengan niat akikah. Ya, misalnya kalau untuk perempuan lahir terus pas bersamaan dengan Dzulhijjah, dia pengen kurban sekaligus dengan kurban itu disatukan untuk niat akikahnya. Nah, ini menurut pendapat yang pertama ini boleh, silahkan saja, sah saja untuk dilakukan. Jadi silahkan Anda berkurban kemudian niatkan sekalian untuk akikah. Atau dalam konteks yang sedekah ini boleh, silahkan berkurban niatkan sekalian untuk konteks sedekah, ya, dengan berharap akikah yang kemarin-kemarin juga Allah berkenan menerima ibadah terbaiknya. Ini pendapat yang pertama. Ini saya sertakan juga ulama-ulamanya kemudian ke atasnya di kitab yang bisa kita lacak. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ya, ada juga pendapat dari kalangan ulama Malikiyah, ya, yang disambungkan ke Imam Malik. Kemudian Syafi'iyah, di kalangan Syafi'iyah yang disambungkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini bisa dilacak di dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Kubra, ya, Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, ini menarik pendapatnya. Ya, sebelum beliau mengurai boleh atau tidaknya, yang paling menarik beliau uraikan dulu esensi dari ibadah ini. Ya, perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, akikah seperti kita ketahui itu ibadah yang ditunaikan untuk bisa dengan ibadah itu diharapkan menjadi pengarah kepada anak dengan izin Allah supaya tumbuh lebih baik di masa depan. Karena itu ibadah ini spesifik ditujukan kepada anak. Kalau dalam bahasa kitabnya fidaul walad, ya, jadi penebus anak. Ini ibadah untuk anak sebelum dia dewasa. Sedangkan kurban, ini akikah, kurban itu tidak spesifik ditujukan kepada anak, tapi lebih kepada jiwa, kepada diri, fidaun nafsi, ya, kurban, ya, itu sifatnya ibadah yang ditujukan untuk mengarahkan jiwa, menata diri, ya, diri pada setiap diri, jiwa yang bersifat umum sifatnya, jadi nggak spesifik dalam rentang usia, bisa untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa, ya, bisa untuk bahkan kakek, nenek, bahkan ini bisa diarahkan kepada yang sudah wafat. Ya, ada orang sudah meninggal dunia kemudian ingin dikorbankan, ini masih boleh. Akikah tidak. Ya. Jadi dari sini dilihat kemudian oleh para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dengan referensi yang saya sebutkan, karena sifatnya ini beda jenis, ya, tidak sama, maka mereka lebih cenderung untuk memisahkan akikah dengan kurban. Akikah tersendiri, kurban tersendiri. Jadi kalau Anda ingin akikah, silahkan niatkan akikah, ya, dengan ketentuan yang berlaku. Kalau Anda ingin kurban, maka silahkan niatkan kurban. Nah, kapan waktunya? Kalau ada waktu akikah, karena spesifik akikah itu waktunya terbatas sampai menjelang dewasa, maka dalam konteks ini dahulukan akikah dulu. Jadi kalau ada pertanyaan yang ketiga, Ustadz, mana yang dahulukan, akikah atau kurban? Maka dalam konteks ini, jika waktunya bersamaan dengan waktu spesifik akikah, anak ini lahir sampai tumbuh sebelum baligh misalnya, ada rezeki yang Allah titipkan pada kita, maka yang dahulukan akikah. Kenapa? Karena kurban ini waktunya itu masih panjang, setiap tahun masih bisa ada. Anak telah dewasa pun masih kurban untuk diri sendirinya. Bahkan telah meninggal pun bisa dilakukan kurban yang diniatkan, ditujukan untuk yang tadi yang disebutkan, yang telah wafat.